Pemirsa, Anda berjumpa kembali bersama saya Sinta Zahra di program Manufacture Check, dan saat ini telah hadir bersama kami Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Bapak Hanif Faisal Nurrofik. Selamat sore Bapak, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Baik, selamat sore. Baik Mbak, terima kasih dan terima kasih berkenan hadir di kantor Kementerian Lingkungan Hidup. Baik, Pak, mengamati bencana dan juga musibah yang terjadi pada saat ini ya Pak ya, pada Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara Pak. Boleh dijelaskan Pak seperti apa saat ini? Oke, terima kasih Mbak. Jadi teman-teman sekalian, bahwa tentu kita sama-sama prihatin dan sangat prihatin, sedih melihat kejadian ini yang melingkupi 3 provinsi di Sumatera bagian utara, mulai dari Aceh, kemudian ke Sumatera Utara dan Padang. Suatu rangkaian kejadian yang memang cukup memprihatinkan. Ini alam melalui kekuatannya mengkalibrasi kemampuan kita, ketahanan kita di dalam menghadapinya. Ini kemudian timbul bencana yang menandakan bahwa alam kita landscape-nya sudah tidak terlalu baik. Seandainya masih utuh, tentu dampak bencananya yang timbul dari kejadian alami ini tidak akan terlalu besar. Dan ini ternyata diceritakan dengan kondisi yang ada, maka dampaknya sangat besar. Jadi kita ikut prihatin dengan datangnya siklon tropis Senyar yang sepertinya bukan merupakan tipikal siklon yang ada di tanah air ini. Ini benar-benar menandakan bahwa perubahan iklim dan climate disasternya telah berada di tengah-tengah kita sebagai negara tropis dan kepulauan yang kebetulan berada di garis khatulistiwa, maka negara kita menjadi sangat rentan terhadap perubahan iklim, mulai dari naiknya air laut, kemudian juga berubahnya iklim ditandai dengan panas yang berkepanjangan dan hujan dengan kapasitas yang sangat tinggi. Ini baru saja kemarin di tanggal 24 selanjutnya sampai 27 terjadi siklon yang diindikasikan sebagai siklon tropis Senyar dengan kapasitas hujan yang cukup sangat tinggi. Tercatat di beberapa stasiun penangkar air di milik BMKG maupun swasta pada tanggal 25, 26 itu bahkan ada yang mencapai 450 mm dalam 2 hari. Ini angka yang cukup besar. Kita masih ingat kejadian di Ciliwung, itu curah hujan total selama 2 atau 3 hari di angka 147 mm. Itu juga dampaknya sudah cukup besar untuk Ciliwung. Nah, ini kemudian terjadi di Sumatera bagian utara dengan curah hujan yang merata, mulai dari Aceh di angka hampir mendekati 450 mm, kemudian masuk ke Sumatera Utara dengan angka yang kurang lebih, dan terakhir ada di Padang, Sumatera Barat. Jadi ini yang kemudian menimbulkan dampak yang cukup besar, baik itu dari korban jiwa dan korban harta benda yang taksirannya mencapai puluhan triliun. Bahkan untuk merehabilitasi kemudian hari, BNPB mentafsir hampir lebih dari 50 triliun rupiah. Teman-teman sekalian, maka kami sangat menyesalkan kejadian ini, dan kita akan terus berupaya membangun kekuatan landscape kita melalui instrumen yang dimandatkan undang-undang kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Beberapa hari yang lalu kami telah melakukan investigasi di Sumatera Utara, di Provinsi Sumatera Utara, dan insya Allah besok kami akan terbang ke Sumatera Barat dan setelah itu ke Aceh untuk melakukan langkah-langkah penanganan dari sisi lingkungan hidup, dari sisi kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Menteri Lingkungan Hidup dalam rangka penanganan kasus ini. Hari Kamis kemarin kami bergerak ke Sumatera Utara, kemudian mencoba melakukan beberapa kegiatan penanganan di sana, terutama aksi-aksi kita, langkah-langkah kita di dalam melakukan mitigasi lebih lanjut. Sumatera Utara ini memang dengan dampak yang cukup besar di Sumatera Utara karena landscape-nya yang sedemikian unik. Teman-teman sekalian, bahwa Sumatera Utara yang terdampak siklon tropis Senyar ini yang paling besar adalah Sumatera Utara bagian selatan dan barat daya. Jadi dari selatan ke arah barat yang kita sebut dengan barat daya. Berada tepat di
barisan dari Bukit Barisan. Nah, merupakan bagian dari Bukit Barisan. Kejadian itu terjadi pada 5 das, subdas. Jadi ini untuk memberikan perspektif terkait dengan kejadian ini sebenarnya. Kami telah melakukan penyusuran melalui tim darat maupun tim udara untuk memastikan bagaimana kejadian ini terjadi. Jadi secara teknis maka banjir ini melingkupi 5 das garis miring subdas. Jadi mulai das Batang Toru yang paling besar, das Batang Toru luasnya 340.000 hektar. Kemudian di sebelah das Batang Toru itu ada das Garuga yang merupakan bagian dari samping daripada das Batang Toru. Kemudian ada das Badili. Das Badili itu yang berada berdekatan dengan kota Sibolga. Kemudian das Sibolga sendiri kita sebut dengan subdas Aik Pandan. Kemudian di atasnya Sibolga itu ada das yang disebut dengan Sibuluan. Jadi karakteristik das yang berbeda, maka dampaknya juga berbeda. Kita akan mulai dari das Batang Toru. Jadi das ini hulunya itu ada di Bandar Udara Silangit. Jadi kalau kita pernah mendarat Silangit, itulah hulu dari das Batang Toru. Jadi Batang Toru itu memanjang dari Tapanuli Utara, kemudian masuk di sedikit Tapanuli Tengah, kemudian keluar lagi di Tapanuli Selatan. Jadi dia tidak langsung berada di kota Sibolga. Jadi dia jauh, dia mengalirnya di laut, tetapi tidak langsung berhadapan dengan Sibolga. Nanti yang Sibolga adalah das Aik Pandan. Das Batang Toru tadi dimulai dari Bandara Silangit, itu memiliki ketinggian di angka 1.100 meter di atas permukaan laut. Jadi relatif sangat tinggi. Kemudian di bagian hilirnya itu laut ya sekitar 11 sampai 16 meter. Artinya ada slope yang cukup tajam antara hulu dan hilir. Jadi sepanjang 139 namun perbedaan tingginya cukup sangat tajam. Jadi setiap 1.100 sementara di bawah rendah. Jadi kita melakukan modeling dengan sistem GIS kita, maka slope-nya rata-rata di angka 37% atau curam. Nah, kondisi ini untuk memberikan pemahaman bahwa pada saat curah hujan yang tinggi, maka surface runoff yang terjadi akan cukup tinggi. Ini kan kita melihat dari rumus erosi yang ditimbulkan dari curah hujan yang biasa waktu kita di sekolah di S1 di semester awal kita kenal dengan rumus Dussley. Dussley itu menghitung erosi dari erosivitas atau kemampuan curah hujan, lama dan besarnya curah hujan, kemudian erodivitas dari jenis tanah dan kemampuan ketahanan dia terhadap pengaruh kapasitas air, kemudian panjang lereng dan slope, kita mengenal LS, kemudian yang berikutnya adalah tutupan lahannya, kita biasa simbolkan dengan C, dan terakhir merupakan tindakan kita atau sipil teknis kita atau P. Jadi rumus dari erosi itu, sehingga pada saat satu komponen itu terganggu, maka erosi yang terjadi akan tinggi. Kalau erosi yang terjadi tinggi, maka pada saat erosi itu dalam satuan yang luas akan menjadi bencana tanah longsor dan banjir bandang yang punya kekuatan destruktif sangat besar. Ini yang terjadi di Batang Toru. Jadi Batang Toru dengan posisi yang landscape tadi yang relatif terjal, karena kalau curam di dalam kategori 30%, maka hujan yang turun akan kemudian mempunyai pengaruh destruktif yang sangat kuat dari faktor LS-nya tadi. Karena tinggi ya, tinggi dan lareng dan pendek dan tingginya. Kemudian faktor tutupannya itu kan juga tidak terlalu baik untuk Batang Toru. Jadi teman-teman sekalian, kita lihat dulu Batang Toru dari tutupan hutannya. Tutupan hutan dari Batang Toru itu tersisakan 38%. Jadi angka 38% ini akan mempunyai daya tahan yang tinggi seandainya tutupan yang 38% itu ada di das bagian hulu. Nah, ternyata di das bagian hulu sejumlah mungkin lebih dari 70.000 hektar itu merupakan lahan pertanian, lahan kering. Jadi daerah pertanian lahan kering dan lahan basah. Jadi kalau kita turun dari Silangit itu perkebunan palawija sayurnya sangat luas itu, sangat luas. Padahal itu daerah hulu, meskipun datar dia di hulu.
Jadi begitu hujan yang turun, maka C faktornya adalah faktor pertanian. Itu nilainya besar. Kalau C itu dalam bentuk hutan, maka C-nya 0,1. Tapi begitu C pertanian, itu mungkin sampai 0,8, 0,6. Artinya semakin banyak air yang akan turun, kemudian menghantam das itu. Ini yang kemudian terjadi di Das Batang Toru. Di bagian hulu, mulai dari Silangit sampai mungkin sebagian besar dari Tapanuli Selatan, itu berbentuk pertanian lahan kering. Ya, ini memang menjadi koreksi total kita. Harus kita lakukan peningkatan kapasitas terhadap areal tersebut. Di atasnya memang ada suatu perusahaan HTI, tetapi ada di atas sekali dan hanya sedikit kemudian yang langsung ke Batang Toru, lainnya jatuh kepada das yang lain. Jadi Das Batang Toru itu punggung utamanya adalah Danau Toba, ya, turun ke bawah. Kemudian curam. Jadi kalau kita ke Medan, ke Sumatera Utara, maka Sumatera Utara setelah Danau Toba di bagian selatan itu relatif curam. Tetapi dari Danau Toba ke arah utara relatif landai sampai ke Medan. Ini yang kemudian posisi ini yang kemudian menjadi destruktif sangat besar untuk di Das Batang Toru. Teman-teman sekalian, ada kegiatan HTI, tetapi hutan tanaman industri ini nilai C-nya adalah 0,15 atau 0,2. Jadi relatif lebih bagus daripada kegiatan perkebunan. Nah, kemudian dari pantauan kami lewat udara, memang pelaksanaan kegiatan replantingnya dilakukan dengan sangat rapi. Karena dia sangat memaksimalkan produktivitasnya sehingga hampir tidak ada kayu yang tersisa. Jadi karena semuanya dipanen dengan alat, jadi demikian dari dari pucuk sampai ke pangkal itu diambil pada potongan yang paling bawah. Ini yang kemudian dari pantauan udara bersih. Namun demikian Kementerian Lingkungan Hidup tetap menghentikan kegiatan untuk replanting untuk kemudian dilakukan dulu audit lingkungan. Seberapa kontribusi besarnya dari konteks ini. Kemudian kita lihat dari atas Silangit, kita turun ke Tapanuli Tengah, di Tapanuli Utara, kemudian di perbatasan Tapanuli Utara dan Selatan itu ada kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Kita menyebut PLTA. Yang dilakukan secara masif memotong landscape. Kita tahu bahwa PLTA adalah suatu langkah menuju transisi energi. Tetapi kita semua internasional menyepakati bahwa transisi energi tidak boleh melupakan keadilan. Maka disebut dengan just transition. Just transition itu artinya kemampuan kita untuk mengalih menjadi energi renewable tidak boleh merugikan masyarakat lain yang ada di dalam ini. Ini yang kemudian menurut saya dampaknya cukup besar. Berkontribusi langsung di dalam memperbanyak aliran dan sedimentasi yang turun di Das Batang Toru ini. Ini yang kemudian kami juga hentikan kegiatannya untuk kemudian dilakukan audit lingkungan untuk memberikan gambaran bagaimana kontribusinya secara kajian saintifik yang kemudian menggunakan semua hipotesa dan parameter ilmu pengetahuan yang untuk mengukur sejauh mana peran dia. Kemudian dibawa lagi bersinggungan dengan itu, jadi keduanya udah kami stop ya, kami stop kegiatannya, bukan dicabut tapi hanya dihentikan sementara sambil dilakukan audit lingkungan untuk memberikan kepastian berapa kontribusi dia terkait dengan banjir ini. Kemudian turun ke bawah ke Tapanuli Selatan, di situ ada pabrik emas yang cukup besar. Tapi dia tidak berada di Das Batang Toru, tapi dia ada di Das Garuga yang bersisian dengan Das Batang Toru. Jadi kalau Das Batang Toru di sini, dia di sini. Nah, kemudian dari kegiatannya kita tentu khawatir ya, tambang emas ini kan menghasilkan produk tailing yang cukup besar. Tailing yang dihasilkan dari pabrik emas tersebut bahkan mencapai 7 juta ton, 7 juta meter kubik atau 7 juta ton tailing yang kemudian harus ditangani dengan serius. Kami sudah flyover 2 kali untuk memastikan tidak ada tailing yang kemudian keluar dari dam tailing tersebut. Dam tailing tersebut berdasarkan data dokumen persoalan lingkungan yang ada di kami memang memiliki konstruksi yang cukup sangat kuat. Dam ini didesain mampu bertahan pada gempa bumi di angka lebih dari mendekati 9 magnitudo. Kemudian luasnya dam itu mencapai lebih dari 7,5 juta meter kubik air. Jadi sistem dam dia itu
tailing itu harus berada selalu direndam. Nah, pada kejadian hujan yang tercatatkan di sistem dia, nilainya itu di tempat tambang emas itu tercatat sebesar 450 mm dalam 2 hari. Ini angka cukup besar. Dari kontribusi itu, maka air itu menambah. Jadi dari kapasitas yang disiapkan 7,5 juta, maka air itu mengisi 2,5 juta. Jadi masih jauh dari kapasitas yang dimiliki oleh dam tersebut. Nah, dam tersebut memang dirancang dengan kapasitas hujan mencapai 750 mm dalam 72 hari, 72 jam. Jadi demikian kokoh itu sehingga kami tidak menemukan adanya lelehan tailing yang jatuh yang kemudian memperburuk sedimentasi. Namun kami melihat bukaan-bukaan di sisinya yang kemudian berdasarkan penjelasannya juga sudah ditangkap melalui setting pond. Namun demikian, untuk memberikan kepastian terhadap kita semua, kegiatan itu mulai kemarin juga kita hentikan, kecuali kegiatan-kegiatan pemeliharaan dari tailing tersebut. Nah, ini kita juga minta untuk dilakukan audit lingkungan. Nah, kebetulan hari ini seluruh yang saya sebut tadi telah dipanggil oleh Deputi Gakum untuk memberikan klarifikasi kepada semua dokumen, semua laporan pada kasus ini. Kemudian turun ke bawah sedikit, ada suatu perkebunan kelapa sawit milik BUMN. Nah, ini kegiatannya dia melakukan pembukaan lahan hampir 200 hektar lebih, sehingga kami juga menghentikan kegiatan untuk dilakukan audit lingkungan. Jadi seluruh kegiatan yang ada di sini telah kita hentikan untuk melakukan kegiatan audit lingkungan. Namun kegiatan yang kecil-kecil kami tidak hentikan karena tidak langsung berkontribusi, namun kepadanya juga kami panggil hari ini sampai besok untuk memberikan klarifikasi terhadap kontribusinya di dalam memperparah terjadinya hujan di Das Batang Toru. Secara teknik saya sudah turun ke sungai, saya sudah lihat pohonnya, memang gelondongan-gelondongan yang ada di Das Batang Toru tidak sebanyak das yang lain. Jadi karena dasnya panjang dan sebelumnya sudah ada areal pertanian yang kemudian tentu harus kita sikapi. Tentu kami dalam waktu segera ini setelah akses jalannya mapan, kita akan segera turunkan tim ahli. Tim ahli sudah 2 hari 3 hari ini kita maraton meeting untuk memuluskan hipotesa-hipotesa di dalam rangka melakukan pemulihan Das Batang Toru. Ini yang kemudian kita lakukan pendetailan lebih lanjut terkait dengan Das Batang Toru. Mungkin di das pertama dulu ya. Jadi kemudian di dalam Das Batang Toru di sebelahnya adalah Das Garuga. Jadi Das Garuga, maka das inilah Pak Mbak yang kemudian mengubur satu desa yang disebut dengan Desa Garuga. Jadi Desa Garuga itu tepat berada di tengah sungai. Jadi Sungai Garuga itu pada sisi hulu membelah menjadi 2. Desa Garuga berada di tengah-tengah sungai itu. Jadi ada jembatan Garuga 1, jembatan Garuga 2. Sehingga itulah yang menyebabkan tertimbun ya Pak? Iya, sehingga dia ada di tengah-tengahnya itu dan desanya hilang. Hari ini hanya tinggal beberapa bangunan yang kokoh. Sampai sekarang juga masih rekan-rekan kita yang belum ditemukan dari kondisi ini. Melihat ini memang kayunya cukup sangat banyak di Das Garuga tadi. Das Garuga bersebelahan dengan Das Batang Toru di sisi sebelah timurnya atau baratnya, sebelah baratnya. Jadi Das Garuga ini kemudian kami melihat langsung bentuk kayunya. Jadi kayunya memang ada beberapa yang kepotong dengan alat gergaji senso, tetapi mohon izin tidak terlalu banyak. Jadi bawahnya ada kayu-kayu panjang-panjang sekali, ada yang lapuk, ada yang masih segar dan seterusnya. Kami berpikir tentu ada apa-apa yang di bagian hulunya. Untuk itu maka kami tindak lanjuti dengan penerbangan ke hulu dari Garuga. Jadi Garuga ini berbeda dengan Das Batang Toru, maka dia memiliki landscape yang lebih curam lagi. Jadi landscape pendek, lereng landainya tidak terlalu panjang. Dia langsung berhadapan dengan bukit-bukit yang berdiri tegak. Itu yang disebut dengan Das Garuga. Kami melihat hampir sebagian besar lereng-lereng di puncak itu mengalami keruntuhan dengan sangat massal. Jadi nanti videonya ada, kebetulan kita minta ditemani salah satu reporter dari televisi nasional yang video kita semua dari pantauan udara. Jadi kelihatan sangat
potongan-potongan dinding itu sangat kelihatan. Kalau boleh kita katakan seperti cakaran-cakaran yang sangat banyak ya. Jadi ini runtuh dan runtuhnya itu dengan tanahnya sama sekali. Jadi ini yang kemudian kami perspektifkan karena pohonnya juga banyak, kemudian pohonnya saling membentuk ikatan dan membentuk dinding bendungan, kemudian ada tambahan material yang jatuh, hujan yang cukup deras tadi menjadikan daya dobraknya yang cukup tinggi dan menenggelamkan desa Garuga. Ini yang posisi yang dari Das Garuga. Dari landscape tersebut, maka kita mencoba, apalagi selain yang ada secara alami di situ, kami juga menemukan bukaan sawit ya, bukaan sawit yang saya pikir dilakukan oleh perusahaan besar karena relatif besar dan luasannya mungkin lebih dari 100 hektar. Sebagian besar bahkan sebagiannya ada yang terbakar atau dibakar. Jadi ini yang saya identifikasikan, kayu-kayu yang dia potong itu juga berkontribusi menambah kayu yang ada di das Garuga tadi. Kemudian kita turun, jadi das ini sekarang Garuga sedang ditangani oleh teman-teman seluruh pihak. Saya mengapresiasi kerja keras tim tanggap gawat darurat yang kemudian insya Allah hari ini mestinya sudah tembus dari Silangit, kemudian dari Kampung Batang Toru sampai ke Sibolga melalui Garuga tadi. Karena kemarin sudah dibikin jalan baru dengan geotekstil yang dipadatin. Saya yakin mungkin hari ini sudah tembus sehingga semua dukungan bantuan makanan dan seterusnya akan tertangani. Kemudian di sebelah lagi adalah Das Badili. Das Badili itu sama persis dengan Das Garuga. Jadi langsung dinding utuh dan dindingnya rontoh cukup banyak dan membawa kayu yang cukup besar. Nah, di Das Badili, mohon maaf saya 2 kali terbang, kita tidak melihat ada perkebunan kelapa sawit skala besar. Ada skala masyarakat yang ada di sana. Nanti dari Das Badili kalau kita lihat di bawahnya, maka dampaknya cukup besar. Hampir sebagian kampung juga tertimbun kayu cukup banyak. Kemudian kita masuk ke Das Aik Pandan yang merupakan Das Sibolga. Sama persis, di situ juga langsung berhadapan dengan tebing-tebing itu. Kemudian sebelahnya Das Sibuluan, juga sama. Jadi posisinya yang demikian itu kemudian dari karakter lahannya kita memang patut mewaspadai kegiatan kita di sana. Artinya bahwa pada kapasitas hujan yang cukup tinggi, di angka lebih dari 350 mm dalam 2 hari, maka kapasitas tanah tidak mampu lagi menahan lengasnya. Jadi dia sudah sangat jenuh, kemudian struktur tanah kalau kita lihat potongan dari topsoilnya, maka topsoil dan subsoil ini sangat tinggi, sangat lebar, baru kemudian batuan. Sehingga begitu dia terisi air, maka subsoilnya yang terjal tadi akan mudah jatuh karena tidak ada ikatan batuan yang cukup kuat. Nah ini yang saya lihat, namun secara teknis tim ahli sedang ke sana untuk mendalami. Inilah kemudian yang menimbulkan bencana yang cukup besar untuk Sumatera Utara. Jadi posisi Das Batang Toru yang berdiri tegak, kemudian Desa Garuga yang berada di tengah-tengah sungai yang terbelah 2, juga dari desa-desa lain yang langsung berhubungan dari bukit langsung ke sungai. Jadi tentu ke depan kita memang harus melakukan review terhadap daerah-daerah rawan bencana. Kemudian kita memang sangat menghimbau pemerintah daerah agar benar-benar sangat berhati-hati untuk kemudian memberikan warning lebih awal, lebih cepat dan lebih pasti atau dengan cara apapun terhadap masyarakat kita yang hidup di bantaran sungai. Kalau memindahkan mereka sepertinya tidak sederhana. Kemudian masyarakat yang hidup di bawah-bawah tebing. Kalau kita lihat menyusuri dari Batang Toru sampai ke Sibolga, itu suatu landscape yang cukup sangat menarik bila mana tidak ada bencana. Nah, kemudian langkah-langkah membangun resilien harus kita lakukan dengan sistematis. Mulai kemudian harus dilakukan dengan serius perubahan tata ruang. Tidak boleh lagi, mohon maaf, tidak boleh lagi bagian hulu ini untuk kegiatan pertanian lahan kering karena dampaknya cukup sangat besar. Kemudian terkait dengan keberadaan daerah-daerah rawan itu benar-benar harus diatasi dengan sangat serius. Nah, itu langkah-langkah yang kita susun. Kementerian Lingkungan Hidup telah mereview semua dokumen pada das tersebut untuk kemudian melihat kajian lebih mendalam. Karena berdasarkan dokumen yang ada di kita,
variabel asumsi dalam curah hujan ini hanya di angka 125 mm. Sementara real terjadi hari ini 350 mm. Sehingga perlu dilakukan analisis modeling total yang merubah semua struktur dari persetujuan lingkungan pada 5 das utama tadi. Itu mungkin yang kami lakukan. Jadi kami telah meminta seluruh unit usaha yang ada di situ untuk menghentikan kegiatan dan melakukan analisis audit lingkungan. Kemudian kedua, tim sudah mencoba melakukan rekayasa dan modeling pada kontribusi masing-masing perusahaan pada banjir itu, untuk kita akan mintakan tanggung jawabnya, baik dalam berapa besar kerugian lingkungan yang dia timbulkan dan berapa besar biaya pemulihan yang harus dia bayarkan. Kemudian yang terakhir, kami juga tidak melepas diri dari membangun konstruksi tuntutan pidana karena sudah membawa korban jiwa yang tidak sedikit. Ya, ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk di Sumatera Utara. Sepertinya sudah kita bisa capture semua. Kemudian upaya rehabilitasinya, ekosistem kita akan lakukan bersama teman-teman kementerian yang membidanginya. Untuk rekonstruksi fisiknya mungkin dari teman-teman PU dan seterusnya yang akan handle, tapi untuk ekosistem mesti kita harus diskusi karena menyangkut banyak aspek, ada masyarakat di dalamnya yang kemudian secara peranan harus merubah budayanya. Kita tentu tidak ingin landscape ini semakin tumpul menghadapi ancaman bencana yang semakin tinggi. Harusnya landscape kita bikin semakin kuat untuk menghadapi bencana ini. Deforestasi tadi sudah dijelaskan, cukup tersisa hanya 38 dari landscape di Batang Toru yang sebenarnya merupakan landscape yang sangat spesifik. Di dalamnya konon ada orang hutan Tapanuli yang khas yang ada di sana dan beberapa binatang megafauna lain yang merupakan flagshipnya Indonesia. Itu mungkin hasil tinjauan dan pelaksanaan kita terus kawal. Hari ini 4 perusahaan dikalifikasi oleh teman-teman Gakum, besok 4. Selanjutnya penyelidikan segera kami mulai. Itu Mbak. Baik. Sekali lagi, kegiatan pembangunan yang ekonomi yang kurang memperhatikan kondisi lingkungan ini sebenarnya terbayar mahal. Jadi tentu ini harus menjadi pelajaran kita semua. Sangat serius kita memperhatikan lingkungan.